di atas 3,5 dong. Karena kita akan compete sama orang-orang pinter lainnya kan. Terus surat rekomendasi dari balik lagi ke profesor. Nah, keuntungannya tadi Om Vincent tanya kan, kenapa banyak anak-anak pilih ke community college dulu dibanding ke university. Memang benar, profesor di university memang lebih mendunia. Ada yang Nobel Prize, ada yang udah bikin bukunya dipakai di seluruh dunia. Tapi mereka itu cenderung lebih susah untuk dijangkau. Itu pasti konsekuensinya gitu kan. Sedangkan kalau di college sama-sama PhD, tapi mungkin mereka nggak dapat kesempatan aja untuk ngajar di foreign university kan. Nah biasanya guru-guru yang ada di college ini mereka lebih cenderung gampang untuk dideketin, lebih ada keterbukaan. Jadi kita itu bisa deketin gurunya, kasih tahu interest kita. Kita suka tertarik sama pelajaran dia, kita benar-benar mengerti apa yang dia ajarin, jadi kita kasih tahu interest kita gitu. Jadi jangan cuma datang 2-3 kali ketemu langsung minta scholarship, karena mereka kan nggak kenal kita kan. Jadi kalau kita minta misalnya surat rekomendasi, kita harus yakin orang yang kita minta itu kenal baik dengan kita. Kamu jadi mesti build relationship kan. Itu tuh nggak bisa cuma berhari-hari. At least one semester, 4 months kan. Sering datang kalau di kelas, kasih unjuk dong. Kita nih nggak harus kasih unjuk kita nih angkat tangan terus, ya usah. Tapi kasih unjuk kita nih murid yang peduli sama kelasnya, pengen dapat nilai bagus, peduli sama pendidikan. Karena di sini kan mereka appreciate sekali kan kalau anak ini interest kan. Jadi dan kalau ada, apalagi kalau misalnya beberapa anak science kan ada lab science, itu benar-benar kesempatan emas menjalani hubungan. Karena lab science itu kan hands on research kan, langsung berhadapan sama profesor. Jadi profesor itu bisa benar-benar lihat, oh si A, si B ini begini orangnya. Jadi begitu dia minta profesor, can you help me to write rekomendasi, mereka don't mind. Nah, mereka benar-benar ngerti apa yang mereka tulis. Dan hasilnya pasti dijamin pasti bagus mereka nulisnya, karena mereka ngerti nih anak ini kurangnya di mana, lebih di mana, apa yang membuat anak ini berbeda yang lain. Okay. So jadi kalau untuk dapat scholarship yang nomor 1 nilai, nomor 2 surat referensi. Dan kita harus punya begini, banyak anak-anak Indo ini, dia dari Indo ini bangga banget karena punya banyak prestasi. Menang ini, menang itu, juara ini, juara itu. Jujur, kalau udah sampai Amerika, itu nggak akan dilihat. Nothing. Karena kalau mereka mau lihat kayak di personal statement, mereka akan tanya, kita accomplish apa lo di high school. Tapi mostly yang dia lihat adalah apa yang lu capai selama lu di Amerika. Waktu kaki lu itu injek tanah Amerika tuh lu ngapain aja. We don't really care about what you did before in your foreign country. No matter like even you're a president of student body, you know, mau ada juara ini olimpiade, tapi kalau lu di sini nggak ngapa-ngapain, karena temen aku ini dia udah lulus, dia tuh kerjanya itu di bagian yang seleksi anak-anak UC masuk. Bukan dia yang nentuin, tapi dia termasuk timnya. Jadi yang dia mau itu adalah dia cerita, begitu kita mau apply for university, kita mesti kasih gambaran ke orang yang baca adalah nilai gue bagus, tapi gue juga aktif di kehidupan sosial gue. Aktif untuk community maksudnya. Untuk community kan, peduli. Karena kalau menurut mereka ini yang udah senior di foreign university, mereka pikir, coba kalau misalnya lu pelajar hidupnya tenang, nggak ada masalah, nggak pernah ngapa-ngapain, belajar ya terus. Kalau lu dapat 4.0 itu nggak hal yang wah. Tapi kalau lu banyak kegiatan, aktif di gereja, aktif volunteer, homeless, ada kegiatan apa lu ikut bantu, terus atau ada beberapa keluarga yang punya masalah, ada yang broken home, ada yang siapa yang meninggal atau misalnya bankrupt, tapi dia tetap bisa gigih dan nilai bagus, itu yang akan dapat poin. Mungkin anak itu nggak 4.0, mungkin anak itu kayak mungkin 3.4, 3.5. Oh, even lower than 3.5. Temen aku 3.3. She got into Berkeley. Karena personal statement itu bagus banget. Jadi dia ini anak broken home. Terus dia putus sekolah. Setelah high school dia nggak langsung sekolah college. Dia kerja untuk keluarganya. Setelah dia dapat uang,
dia sekolah balik, ya kan. Ada grant tetap, tapi dia kan harus menghidupi dia juga, makanya dia kerja kan, jadi dia stop dulu sekolah, tapi dia bisa catch up dengan tetap bisa kerja malam, sekolah pagi dengan hasil 3,3. She went to Berkeley. Itu pasti karena dia tuh istimewa. Yang dilihat hard workingnya. Itu keuntungannya kita di community college. Kalau kita dari high school tuh nggak ada yang gitu. Udah 4.0, 4.2 GPA, SAT 1500, AP class. Personal statement is the next thing. Yes, kalau dari high school. Tapi kalau di community college dia akan lihat. Itu penting. Perbedaannya kalau anak high school di sini kalau dia poin ininya GPA-nya bagus, terus SAT-nya juga bagus, they can go. Nilai tetap penting. Nilai tetap penting. Tapi itu nggak jadi yang segala-galanya. Karena personal statement itu kita tuh sampai harus buat ribuan kata. Jadi ada 2 prompt. Satu promptnya kalau di UC ya, UC sama Stanford mirip-mirip. Jadi pertama, introduce yourself, kasih semua background kita, apa yang kita perluin, apa yang kita hadapin, masalah sekolah, kehidupan, pokoknya itu prompt yang pertama. Prompt yang kedua adalah tentang major kita. Kenapa kita pilih major itu? Dengar dari mana, tahu dari mana kita major itu? Apa yang buat kita tertarik? Dan lu ngerti nggak setelah terlalu selesai lu mau kemana? Kita harus jelasin di personal statement itu kan. Dan menurut aku itu krusial banget, itu penting sekali karena kita harus buat 2 prompt dengan total 1000 kata. Jadi itu sekitar 4 to 5 double space pages. Tantangan yang berikutnya adalah kadang-kadang orang itu terlalu banyak yang pikirannya setelah dia ketik sampai ada 8 halaman. Sedangkan mereka cuma mau terima 4-5 halaman, 1000 kata. Jadi kesulitan yang kedua adalah kita harus buat serangkum mungkin, tapi isinya padat. Semuanya masuk di situ informasinya. Jangan sampai ada yang ketinggalan yang penting. Kayak aku, kalau nggak salah UC application itu bukanya Oktober. Aku udah persiapin dari summer. Jadi aku 2 bulan. Jadi aku bikin sampai 3 draft. First draft itu aku kerjain 2 minggu. Aku pertama bukannya poin-poin dulu. Dari kasar banget poin-poin. Aku bikin terus paragraf per paragraf sampai jadi essay. Aku bawa ke tutor. Itu yang untuk khusus untuk English. Jadi mereka akan cek grammarnya, structuralnya, make sense-nya, jumble nggak. Karena harus pakai harus pakai time chronological order kan. Itu karena kamu international student kan? Ya, tapi mereka pun yang nggak international student, mereka harus pakai personal statement. Tetap, dan mereka akan lalui hal yang sama dengan. Hal yang sama. Mereka harus bikin juga personal statement ya kan. Gitu. Gitu. Tadi